Halo guys, kita ketemu di SMA Negeri 1 Kawadenan dan ini anak-anak saya. Yang pertama ada Nova. Ya. Terus yang kedua adalah Salsa. Nah, tema yang akan kita bicarakan hari ini cukup hangat, yaitu tentang etika. Banyak sih saya lihat di medsos bahwa anak sekarang nggak punya etika, ya kan? Iya. Anak sekarang minim etika. Nah, coba kita ngobrolin etika untuk para ini, kalian apa ya, Gen Z ya? Iya, Ya, Pak. Gen Z. Apa benar bahwa mereka itu nggak punya etika, minim etika, atau bagaimana? Atau mungkin ada sudut pandang yang beda dengan netizen ya? Coba kita kulik ya tentang etika. Nova, menurut kamu etika itu apa sih? Etika itu karakter. Karakter. Kalau di rumah siapa yang ngajar etika? Ya, orang tua, Kak. Orang tua ya. Iya. Bisa kasih contoh etika di rumah seperti apa? Etika di rumah itu kalau orang tua menyuruh kita gitu, Kak. Gitu. Kita kan kalau jawabnya biasanya anak-anak zaman sekarang itu jawabnya biasanya kayak kurang sopan gitu, Pak. Bentak-bentak. Iya, bentak-bentak. Bentak-bentak. Nah, jadi kita harus balas ke orang tua itu jawabnya tuh kayak sopan gitu. Oke, jadi tadi ada kata bentak-bentak ya. Berarti itu Iya. kalau dari segi nada bicara berarti. Jadi nadanya bagaimana? Tinggi, sedang, apa rendah? Tinggi. Kalau tinggi itu berarti ngegas. Ya. Iya. Berarti kalau etika kita sama orang tua berarti harus kita nadanya turunkan atau rendahkan. Iya. Jangan sampai hei. Nah, itu kan berarti dia ngegas, nadanya tinggi. Atau kalau misalnya kita bicara sama orang tua berarti nada kita harus lebih rendah, kan gitu. Iya, Oh, tapi bahasanya itu lebih disopanin, Pak. contohnya Contohnya kan orang tua bilangnya, Nova cuci piring gitu. Nah. Nah, saya jawabnya kalau dalam bahasa kita kan bahasa Jawa, Pak. iya bahasa Jawa. Nggih, iya gitu. Nggih, dalam, Bu. Oh gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau Salsa, menurut kamu etika itu apa? Etika itu menurut saya kayak perilaku yang kita tunjukkan ke orang lain. Oh gitu, perilaku yang kita tunjukkan ke orang lain. Terus biasanya kemana aja mau pakai etika? Etika ke Nova, etika ke kelas, etika ke orang tua, etika ke bapak ibu guru itu sama nggak? Enggak, Nggak ya? enggak. Apa yang bedakan? Yang bedakan kalau saya ke Nova itu kan seumuran. Seumuran. Terus kalau kayak saya ke guru, saya ke Pak Ipin gitu kan posisinya Pak Ipin lebih tua. Jadi harusnya etika saya lebih sopan ke Pak Ipin. Harus menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Kalau tadi Nova tadi tentang nada bicara ya. Iya. Selain etika, kalau dalam verbal atau ucapan selain nada bicara itu apa aja untuk menunjukkan etika? Sikap kayak misal kalau kita disuruh gitu, mungkin kadang kalau kita disuruh terus kayak nggak mau gitu ekspresinya gitu loh, Oh Pak. gitu, jadi ekspresinya. Iya, kayak nggak menyenangkan gitu. Betul. Jadi lebih ke ekspresi muka ya. Iya. Betul sekali. Dan itu sering saya rasakan. Jadi kalau ada anak gitu, saya lihat wajahnya kok kurang kurang perhatikan gitu, kelihatan. Karena etika itu hanya nada bicara, terus bahasa tadi yang dipilih. Kalau kita itu tinggal di Jawa itu bahasa Jawa yang halus, kan ada kromo inggil kan gitu. Nah, Salsa menambahkan bahwa itu ada yang namanya ekspresi. Nah, lengkap sekali. Jadi ada nada, ada pemilihan kata untuk ke temen katanya ini, kalau untuk ke bapak ibu guru atau orang tua katanya yang dipilih ini, sama-sama maksudnya sama. Misalnya kalau ke teman ya itu selesai, tapi kalau ke orang tua ya gitu enak nggak Nggak enak ya. Ditambah oleh Salsa bahwa etika itu ada tentang bungkusnya atau ekspresinya. Jadi walaupun kita misalnya pakai nada bicara yang rendah atau lemah lembut, terus kita pakai pilihan kata yang halus, tapi kalau ekspresinya tidak menyenangkan, itu yang disempurnakan oleh Salsa itu melanggar etika. Nah, sebenarnya apa sih etika itu? Kalau kita bisa simpulkan, etika itu adalah dasar
dasarnya kita bisa diterima oleh orang lain atau lingkungan. Nah, lingkungan di sini kan setiap lingkungan itu kan beda-beda. Iya. Misalnya kalau di negara kita itu kan timur ya, negara kita timur, dari duduk aja sudah diatur. Kemarin ketika sekolah kita kedatangan tamu dari Amerika, itu mohon maaf, kaki itu diangkat dan dia nyantai saja. Dan di negara sana itu nggak masalah, walaupun dia tidak sedang berbicara dengan siapapun. Nah, kebetulan ada di depan ruang guru beberapa tahun yang lalu itu sebelum corona, itu ada 2 bule, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki itu kakinya diangkat gitu di atas kursi. Nah, itu di negara kita tidak bisa diterima karena kesepakatan negara kita adalah duduk nggak boleh seperti itu. Nah, kan gitu. Jadi dasar kita berhubungan dengan orang atau lingkungan itu ngelihat kesepakatan di situ seperti apa. Jadi kalau kesepakatannya di sini adalah misalnya jabat tangan, ya silahkan jabat tangan. Kalau nanti kamu pergi ke tempat mana, misalnya ke daerah Indonesia yang lain, udah beda lagi, bener nggak? Bahasanya kan beda. Kita nggak bisa ngomong pakai bahasa Jawa kromo halus, kromo inggil, nggak ngerti mereka, ya kan? Iya, Kita harus pakai bahasa orang sana. Kalau nggak bisa, ya pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan yang memang sudah dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita keluar negeri sudah beda banget kan gitu. Kalau kita tanya umurnya berapa, terus tinggal di mana, itu tabu. Iya. Jadi terlalu kepo. Kalau kita kan basa-basi, mau kemana Bu, mau kemana Mbak, mau kemana Dek, itu tabu kalau mereka. Nggak boleh, itu private area, privasi. Itu mereka sudah sepakat seperti itu. Kalau kita pakai seperti itu ya, mereka kan ini orang aneh, so weird gitu kan. Ini orang ini aneh ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa dasar dari hubungan manusia sebelum kita diterima baik, berarti apa? Pintu pertamanya adalah etika. Baru setelah itu terjadi kenyamanan, komunikasi bisa dilanjutkan. Begitu. Nah, ini adalah hasil kita diskusi tentang etika bersama Nova dan Salsa.